أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وعلى أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Al-ayah, sadaqallahul aliyul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat diberikan nikmat sehat walafiat serta nikmat iman Islam, sehingga kita dapat senantiasa ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak dosen Akidah, STI Akidah, yakni Bapak Sastra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang iman kepada Allah. Baik, sebelum saya menjelaskan iman, terlebih dahulu saya akan menjelaskan rukun. Rukun itu sendiri ialah suatu landasan atau suatu pokok yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Karena rukun, bila diibaratkan dengan suatu bangunan, rukun adalah sebuah tiang penyangga, tiang utama yang harus dikuatkan, yang harus tiang itu harus kuat untuk membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan. Karena tanpa tiang, bangunan akan roboh, dan bila tiangnya lemah, bangunannya pun akan ikut lemah. Bila tiangnya kuat, insya Allah bangunannya pun akan kuat. Itulah filosofi rukun dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, rukun iman sendiri ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitabullah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadarullah, ketentuan dan ketetapan Allah. Mengapa iman kepada Allah diletakkan pada iman yang pertama? Hadis riwayat Imam Al-Muslim dari Umar bin Khattab meriwayatkan bahwasanya rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan sebagainya. Karena bila kita tidak mengimani iman kepada Allah, maka iman kepada yang lain-lainnya pun tidak akan bermanfaat tanpa kita mengimani akan adanya Allah. Iman kepada Allah pula, kita harus memiliki 4 hal, yakni iman kepada eksistensi Allah, yaitu iman kepada keberadaannya Allah. Kita harus mengimani bahwa Allah itu ada. Bagaimana ketika kita ditanya, kan Allah itu tidak ada, Allah itu tidak terlihat? Kita bisa menjawab, tidak semua yang terlihat itu tidak ada. Seperti contoh, angin itu kita tidak dapat melihat angin, tapi kita dapat merasakan manfaat dari angin tersebut. Ketika kita gerah, ketika kita panas,
kita pasti akan mengharapkan angin, karena kita yakin angin itu dapat membuat kita sejuk, membuat kita membuat kita tidak kepanasan, karena kita dapat merasakan hembusan angin tersebut. Contoh lain seperti senapan setrum atau senapan alur listrik. Kita tidak terlihat apakah di dalam stop kontak itu ada listrik ataukah tidak, tapi kita bisa merasakan bahwa kita yakin bahwa listrik itu ada, dan listrik itu berfungsi untuk apa sebagainya, untuk menyetrika, untuk menyalakan lampu dan sebagainya. Begitupun dengan Allah. Allah pun memang tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan ciptaan-ciptaannya. Seperti kita yang ada di dunia ini, dan juga gunung, bumi, laut, bintang, bulan, matahari, dan sebagainya. Bermiliar-miliar bintang yang ada, mereka tidak bertabrakan karena mereka sudah mempunyai rotasi tersendiri dan ada pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi yang harus kita ragukan dengan adanya keberadaan Allah? Itu sudah membuktikan seluruhnya bahwasanya Allah itu ada. Lautan yang begitu luas, gunung yang begitu indah, dengan suasananya yang sejuk, dengan gunung yang sangat tinggi. Manusia kecil di hadapan Allah. Masih banyak ciptaan-ciptaan lain yang Masya Allah sungguh begitu indah. Itulah cara kita merasakan keberadaannya Allah, eksistensinya Allah. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada dalam kesulitan, kita selalu dimudahkan oleh Allah. Jalan keluar pasti ada. Yang kedua, hal yang harus kita miliki yang kedua adalah kita harus mengimani rububiyatullah, rububiyahnya Allah. Kita harus mengimani sepenuhnya bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan cara kita selalu menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam segala tingkah laku kita, dalam segala apa yang akan kita lakukan. Kita harus mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kita. Kita harus merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita ingin melakukan maksiat, kita harus takut. Dengan kita yakin, dengan kita mengimani sepenuhnya keberadaan Allah atau mengimani rububiyatullah tadi, insya Allah kita akan selalu terjaga dari maksiat. Penglihatan kita tidak akan melihat apa-apa yang dilarang oleh Allah. Mulut kita tidak akan berbicara hal-hal yang kotor. Telinga kita tidak akan mendengar hal-hal yang kotor. Kaki kita, tangan kita, dan seluruh anggota tubuh kita tidak akan melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh takwa. Takwa itu kan menjauhi larangannya, menaati perintahnya. Kita itu harus sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itulah cara kita untuk mengimani Allah, rububiyatullah tadi. Yang ketiga, kita harus mengimani uluhiyah, ilahiyah atau uluhiyah, yaitu sesembahan. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu jangan hanya dilakukan atau diucapkan dalam lisan, tapi kita juga harus meyakini dalam hati. Seperti saya lupa untuk menjelaskan arti iman itu sendiri. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan iman terlebih dahulu. Iman itu sendiri yang berarti meyakini dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dan pembuktian dilakukan dengan perbuatan sehari-hari. Jadi kita tidak cukup hanya kayak saya iman kepada Allah, saya iman kepada yang lain-lainnya, tapi kita tidak mengikrarkan dan tidak meyakini dalam hati. Cuman saya beriman itu tidak cukup tanpa mengikrarkan dalam lisan dan tanpa dilakukan dengan perbuatan sehari-hari.
Jadi iman itu harus ada 3 cakupan tersebut. Oke, baik, kembali ke topik. Yang ketiga, hal yang harus kita miliki, yaitu kita harus beriman kepada ilahiyah, sembahan. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dan terakhir, hal yang harus kita miliki yaitu kita harus mengimani asma Allah dan sifat-sifat Allah. Apa yang disebut asma Allah, nama-nama Allah? Yaitu ada pada 99 nama Allah, yakni Asmaul Husna, seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan lain-lain. Ketika kita membacanya saja, insya Allah kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak hanya membacanya saja, teman-teman, kita harus meyakini dengan hati juga. Perspektif iman juga harus kita gunakan. Ketika kita membaca Asmaul Husna dengan penuh khidmat, dengan penuh keyakinan, insya Allah bukan kita yang menginginkan surga, tetapi surga yang merindukan kita. Semoga kita dapat tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu kata yang perlu kita ketahui bersama. Kita beribadah, kita melakukan amal soleh, kita tidak boleh mengharapkan yang lebih dari sekedar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mardotillah. Karena ketika Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah apapun yang kita butuhkan pasti Allah akan kabul. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketika kita menginginkan sesuatu tetapi kita belum mendapatkan, berarti kita tidak butuh, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah belum terkabul apa yang kita inginkan, mungkin Allah masih ingin bermesraan dengan kita. Allah itu masih ingin kita Allah itu masih ingin mendengar pengaduan dari kita sebagai hambanya. Karena kita ketika tidak menginginkan sesuatu, mana kita berdoa sama Allah, kebanyakan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kita malah sering melupakan Allah. Jadi tidak sepantasnya kita mengharapkan imbalan apa-apa dari Allah. Kita hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh filosofi orang tua, ketika orang tua sudah menyayangi kita sudah berikhtiar nih untuk menuruti keinginan orang tua, berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua. Tetapi apa yang kita inginkan pasti orang tua akan lakukan, akan berikan. Jadi itulah Allah. Apalagi Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita sebagai hambanya, kita selalu diampuni oleh Allah. Tidak ada sejarahnya Allah tidak mengampuni kita. Allah selalu mengampuni kita, selalu memaafkan kita. Maka dari itu kita sebagai sesama manusia, sesama teman, kita harus saling memaafkan satu sama lain. Memang susah untuk memaafkan, tetapi insya Allah orang yang memberi maaf lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Karena kita harus yakin bahwa Allah pun memaafkan hambanya. Masa kita enggak sama manusia yang sama-sama hina, yang tercipta dari segumpal darah, yang dari tanah lah, kita asalnya dari tanah dan bakal kembali lagi ke tanah. Masa kita harus saling bertengkar, harus saling menjatuhkan. Cobalah kita untuk sedikit membukakan atau berusaha membukakan pintu maaf untuk sama manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kita dapat bertemu di surganya Allah kelak, ketika hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pembawaan saya ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan, karena pada hakikatnya kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan hanyalah milik saya pribadi sebagai manusia yang pastinya memiliki kesalahan dan kekhilafan.
Terima kasih untuk Bapak dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya, khususnya umumnya kepada kami semua. Semoga apa-apa yang Bapak telah berikan dapat selalu kami aplikasikan dalam kehidupan saya sendiri, khususnya umumnya kita semua dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.